Kehidupan yang baik itu bukan ditentukan oleh keadaan di luar diri kita, tapi bagaimana cara kita meresponnya. Mindset orang beriman tuh begini, fokus kita pokoknya bagaimana keadaan ini jadi amal soleh. Pokoknya kalau ibu lagi capek atau lagi merasa sedih, lagi ngerasa kecewa, lagi ngerasa kehilangan arah, duduk, tarik nafas, jeda, terus tanya, saat itulah lelah kita berubah menjadi lillah. Kita akan menemukan ketenangan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bisa nggak punya banyak uang bikin kehidupan kita baik? Bisa. Syaratnya jadi amal soleh. Ada iman, ada amal soleh. Bisa nggak populer, terkenal, itu bisa bikin kehidupan kita baik? Bisa. Syaratnya punya utang bisa nggak bu bikin kehidupan kita baik? Bisa. Kalau keadaan itu kita konversi jadi iman dan amal soleh. Gimana nih, kita tidak mengutuk keadaan. Yang sudah terjadi, sudah kita hadapi dengan sepenuh iman dan kita niatkan jadi amal soleh. Ya. Punya suami, bisa bu bikin kehidupan yang baik? Bisa. Syaratnya apa? Iman dan jadi jalan beramal soleh dengan sepenuh iman. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, bukan keadaannya. Bukan keadaannya. Kehidupan yang baik itu bukan ditentukan oleh keadaan di luar diri kita, tapi bagaimana cara kita meresponnya. Bagaimana cara kita menyikapinya. Ya. Keadaan yang sama disikapi dengan sikap yang berbeda, itu nanti efeknya bisa beda. Makanya kata Nabi SAW, kalau bagi orang beriman itu semua urusan baik. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakanat khairul lahu. Enak atau enggak enak, sesuai harapan, enggak sesuai harapan, kalau kita sikapi dengan iman, maka ujungnya jadi kebaikan. Makanya bagi orang-orang beriman itu bukan keadaannya bu. Yang perlu betul-betul kita sadari itu sikap kita, respon kita. Keadaannya enggak bahaya, yang bahaya itu bagaimana cara kita menyikapinya. Gitu kan? Pokoknya kalau sesuatu itu sudah terjadi, itu pasti ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Gini, ini udah pernah juga dan sering saya sampaikan. Bu, mindset orang beriman tuh begini. Kalau Allah menetapkan sesuatu, itu yang terbaik. Kalau Allah menunda sesuatu, pasti jadi semakin baik. Dan kalau Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Saya ulang ya. Saya ulang. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali pasti jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itulah yang lebih baik. Jadi itu dulu. Kalau sudah terjadi sudah, jangan diratapi. Nggak boleh kita. Bahkan hadisnya kan sudah sering juga kita bahas. Kata Nabi itu untuk sesuatu yang sudah terjadi kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Ngomong apa bu? Nggak boleh itu. Kalau sudah terjadi, sudah. Katakan apa? Qadarullah wa ma sya'afa. Tinggal kita ambil pelajaran. Apa kesalahan kita, kayaknya banyak dosa nih ya Allah, taubati, perbaiki. Jangan suka meratapi yang sudah terjadi. Fokus kita pokoknya bagaimana keadaan ini jadi amal soleh. Nah, apa hubungannya amal soleh dengan tema kita mencari ikhlas? Bu, nggak bisa disebut satu perbuatan itu amal soleh, kecuali syaratnya dua. Apa? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Niatnya
ikhlas, caranya benar. Jadi perbuatan baik itu Bu, itu belum bisa dikatakan sebagai amal soleh kalau dia tidak memenuhi dua syarat ini. Jadi berbuat baik itu baik, tapi belum selesai. Coba sekarang saya mau nanya, Ibu, Bu, jawab. Apakah kalau kita berbuat baik kita pasti bahagia? Jawab, Bu. Belum tentu. Belum tentu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Suatu hari, misalnya ibu-ibu tiba-tiba terlintas aja di pikiran, saya pengen ngasih kejutan buat suami. Udah lama nih nggak ngasih kejutan sama suami. Ya, saya pengen apa kejutannya? Suami saya pulang kantor, saya mau masakin makanan terbaik yang paling dia suka. Ibu paling ngerti deh apa yang disukai sama suami. Dari siang udah belanja, udah masak, udah macam-macam dengan sepenuh hati, sepenuh rasa, sepenuh jiwa. Meja makan ditata sedemikian rupa. Udah mau apa Bu? Kata anak muda zaman sekarang, candlelight dinner. Bukan cuman makanan yang disiapin, ada cemilan-cemilan, ada 10, ya, 11, ya. Udah tuh siap tuh, ditungguin menanti suami pulang, habis maghrib, habis isya, kok belum pulang-pulang ya? Macet kali di jalan, nungguin tuh. Begitu suami pulang, Assalamualaikum, ibu buka dengan penampilan terbaik gitu ya, dengan wajah sumringah. Waalaikumsalam, selamat datang suamiku, surprise. Itu perbuatan baik gak Bu? Wah, itu pahalanya gede banget Bu. Nyenengin suami, ya, membahagiakan suami, itu gede banget tuh pahalanya. Terus Anda tunjukkan meja makan, surprise. Terus suami itu dengan wajah yang agak keheranan, agak bingung, agak lelah gitu ya. Mama kok gak bilang-bilang? Ya kalau bilang-bilang bukan surprise namanya Pak. Maaf, tadi tuh ada klien penting datang ke kantor. Jadi sebelum pulang tuh tadi Papa udah makan, udah kenyang banget. Papa juga gak capek, pusing kepalanya. Jadi izinnya Papa langsung tidur aja. Masuk kamar, tidur. Ayo, gimana rasanya? Jadi saya ulang pertanyaannya. Apakah berbuat baik itu pasti bahagia? Jawab. Belum tentu Bu. Belum tentu. Nah itu syaratnya. Atau contoh bapak-bapak sudah berjuang sedemikian rupa, berusaha nyenengin istri, tapi gak dapat apresiasi ya Pak ya. Karena standarnya beda. Standar TikTok yang dipakai gitu. Suka banding-bandingin, ya. Itu dia udah begitu kok kita masih begini. Saya kemarin baru ketemu Bu sama pejabat, saya kemarin dari Tasikmalaya, nggak sengaja lagi sarapan di hotel, disapa sama bapak-bapak. Ustadz, iya Pak, dari mana? Dari Majalengka. Ngobrol bareng sambil sarapan. Bapak di mana aktif? Saya di KUA Ustadz, di Kementerian Agama. Oh iya Pak, ada cerita apa? Dia ngomong, perceraian Ustadz. Oh iya Bu, kenapa? Apa sih Pak penyebab orang cerai itu Pak? Saya pengen nanya gitu. Dan diantaranya itu. Ya. Suka banding-bandingin. Tidak menghargai pemberian suami. Ya, banyak faktor, itu salah satunya. Ya, capek kita. Gini Bu, berbuat baik itu bagus. Dan rumus hidup itu memang ini kaidah kehidupan ya. Kalau kita berbuat baik, maka yang baik-baik akan datang dalam hidup kita. Coba ikuti kata-kata saya. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Yuk. Sekali lagi. Ayatnya apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi
Bu, itu udah kaidah hidup. Tapi berbuat baik itu ada syaratnya. Karena orang berbuat baik itu motifnya macam-macam. Betul nggak? Nih, saya punya bagan, Bu. Yang paling, ada beberapa level orang berbuat baik. Yang paling bawah, yang paling rendah, ada orang berbuat baik karena niatnya manipulatif. Manipulatif itu apa, Ustadz? Kita berbuat baik untuk menjerat orang yang saya baiki itu supaya nurut sama saya. Ada, Bu, yang kayak begitu? Itu namanya modus. Ya. Memang gini loh, secara fitrah kita itu akan jadi budaknya kebaikan. Kita itu, Bu, hambanya kebaikan. Maksudnya gimana? Orang tuh, coba kalau ibu-ibu ada orang berbuat baik terus sama ibu. Lama-lama ibu gimana kira-kira? Lama-lama kita sungkan ya, Bu, ya. Lama-lama kita nggak enak, lama-lama kita nggak bisa ngomong tidak. Ya nggak sih, Bu? Lama-lama kita bisa diatur tuh. Makanya sampai ada istilah sekarang apa tuh yang lagi ngetren di sosmed, kalau bukan donatur jangan ngatur. Waduh. Itu artinya ada orang yang jadi donatur supaya bisa ngatur. Bisa dipahami ya? Orang berbuat baik supaya dia punya kontrol emosi atas orang yang dia baiki itu. Itu level paling rendah tuh, Bu. Namanya kebaikan yang manipulatif. Nanti level berikutnya, ini masih rendah juga nih, capek. Ini masih lelah. Jadi ikhlas itu kan dari lelah menuju lillah gitu ya. Ini masih level lelah nih. Tadi yang pertama apa? Kebaikan yang manipulatif. Yang kedua, ada orang berbuat baik supaya dapat validasi sosial. Kebaikan untuk dapat validasi sosial. Ada, Bu? Saya berbuat baik supaya orang tahu saya orang baik. Betul? Saya berbuat baik supaya dianggap baik. Capek. Ya. Bahkan ada hadisnya tuh, Bu. Ini hadis tentang ikhlas ya. Saya tuh kalau baca hadis ini suka langsung diem merenung gitu, Bu. Hadisnya hadis sahih. Kata Nabi SAW, ada 3 kelompok manusia yang pertama kali Allah hisab dan Allah lemparkan ke dalam neraka. Ibu tahu nggak siapa? 3 kelompok itu. Ternyata itu bukan orang-orang yang pendosa besar, bukan yang disebutkan sama Nabi di hadis ini. Bukan yang kelihatannya zolim, bukan. Tapi yang disebutkan di hadis ini justru mereka yang secara kasat mata itu sudah melakukan amal zahir yang paling mentok. Pernah tahu, Bu, hadis ini, Bu? Siapa aja coba? 1, mereka yang berjihad, terjun ke medan perang sampai gugur. Coba, Bu, kalau ngomongin amal zahir, Bu, ini udah paling mentok, betul nggak? Dalam banyak keterangan Allah itu begitu memuliakan mereka yang syahid. Itu udah amal soleh, Bu, yang paling mentok. Itu jihad. Jihad dalam arti yang kital ya, dalam arti yang perang. Seperti saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Itu udah amal zahir yang paling mentok tuh, Pak. 1 itu. Yang kedua, mereka yang selama hidupnya hobi banget sedekah. Berbagi, berdonasi. Kita juga tahu sedekah itu amalan yang luar biasa, Bu. Rasulullah itu dalam banyak keterangan membanggakan orang-orang yang memang ringan untuk berbagi. Bahkan Allah juga dalam Quran mengatakan salah satu ciri penghuni surga itu berbagi dalam keadaan lapang atau keadaan sempit. Nah, yang ketiga tadi yang Ibu sebut, mereka yang ngerti agama, ahli Quran, ngajarin Quran, dakwah. Ini kayak saya gini nih, Bu. Ceramah, kelihatannya sih ngajak orang ke jalan Allah. Itu kan amalan yang luar biasa, Bu. Tapi apa? Apa yang membuat mereka kok dilemparkan ke dalam neraka? Ibu tahu? Hah? Meleset hatinya. Setelan hatinya meleset, Bu. Makanya, Bu, amalan zahir itu mesti beriringan juga dengan amalan hati yang pas.
Amalan zahir sampai mentok sekalipun, kalau setelan hatinya salah, itu bisa nol nilainya di sisi Allah. Rasul menceritakan ketika di Yaumul Hisab, ditanya tuh satu-satu sama Allah. Yang pertama, kelompok yang berjihad tadi, apa yang kamu cari? Mereka menjawab, aku mencari ridhomu ya Allah. Allah yang tahu isi hati hambanya mengatakan, kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Yang kamu cari bukan aku. Yang kamu cari apa? Pujian manusia. Kamu berangkat ke medan perang supaya dianggap pemberani kan? Supaya orang kagum sama kamu, supaya orang mengenang kamu sebagai seorang pahlawan, supaya nama kamu dikenang sebagai tokoh hebat. Itu kan yang kepengen kamu cari. Dan itu sudah kamu dapatkan. Orang-orang sudah muji-muji kamu, orang-orang sudah kagum sama kamu. Maka enggak ada lagi bagianmu di sini. Alhamdulillah. Dilempar ke dalam neraka. Yang kedua, orang-orang yang bersedekah tadi. Ketika ditanya, apa yang kamu cari? Aku cari ridhomu ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Bohong kamu. Yang kamu cari itu apresiasi dari orang. Kamu pengen dengar suara gini kan? Ibu itu Masya Allah ya. Ibu itu Masya Allah sedekahnya. Suara-suara itu kan yang pengen kamu dengar. Dan kamu udah dapat semua itu. Orang udah muji-muji kamu. Orang udah kagum sama kamu. Orang udah, kamu gak nyari ridhoku kata Allah. Dilempar bu ke dalam neraka. Yang ketiga sama nih bu. Yang ketiga mereka yang berdakwah, mereka yang ceramah, mereka yang ngerti Quran, ngajarin Quran. Semoga Allah bersihkan hati kita ya bu ya. Tadi tanya tuh apa yang kau cari? Aku cari ridhomu ya Allah. Kadzabta. Bohong. Yang kamu cari followers. Yang kamu cari subscriber. Yang kamu cari AdSense. Yang kamu cari amplopnya kan? Na'udzubillah. Makanya bu kita tuh perlu terus curigai diri bu. Gini ya, rumus hidup itu kalau sama orang lain kita nggak boleh curiga bu. Kalau sama orang lain tuh husnudzon, berbaik sangka. Tapi kalau sama diri sendiri wajib curiga. Nanya, kita kayak ngomong sama diri sendiri, namanya tuh self-talk. Ayo niat kamu apa? Saya tadi nanya, saya jauh-jauh dari Bekasi datang ke sini, apa yang saya cari ya? Jadi bu latihan pertama ya, latihan pertama untuk mencari ikhlas, itu latihan bertanya. Latihan apa? Bertanya kepada siapa? Kepada diri. Nanyanya apa coba? Tiga pertanyaan. Untuk apa, untuk siapa, cari apa? Coba diulang. Sekali lagi. Untuk apa, untuk siapa, cari apa? Bu, ini pertanyaan pendek. Dan gak usah buru-buru dijawab. Karena kalau jawabannya langsung pakai lisan, kita udah tahu teorinya. Pelan-pelan, biarkan hati yang menjawab. Pokoknya kalau ibu lagi capek, atau lagi merasa sedih, lagi ngerasa kecewa, lagi ngerasa kehilangan arah, latihannya gimana? Ustadz untuk bisa menemukan ikhlas, duduk, tarik nafas, jeda, terus tanya, wahai diri, wahai Sony, apa yang lagi kamu cari? Kamu nih ngelakuin ini semua untuk apa? Untuk siapa? Jujur aja bu. Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Dan ini menentukan. Sampai satu titik mudah-mudahan kita ketemu jawabannya. Untukmu ya Allah. Saat itulah
lelah kita berubah menjadi lillah. Kita akan menemukan ketenangan yang luar biasa. Bu, ini penting. Jangan sampai kita sibuk terus, tapi kita nggak pernah berhenti. Istilahnya itu tafakur atau muhasabah. Ibu kalau balap mobil aja, itu ada pit stopnya. Betul Bu ya? Balap motor aja Bu, kan cepet tuh. Itu ada pit stopnya, berhenti sebentar. Ngecek semua, bannya ganti, baru jalan lagi. Dalam hidup pun begitu. Kita perlu berhenti sebentar. Makanya syariat Islam tuh luar biasa indahnya Bu. Minimal kita 5 kali sehari jeda. Ya nggak Bu? Jeda tuh kayak ngingetin kita lagi sibuk dengar suara azan, jeda dulu sholat, lurusin lagi niatnya. Ya, itu penting. Jeda itu penting Bu. Akhir tahun nih jeda muhasabah, iya ya 2025, ngapain aja saya ya. Jungkir balik, ya, banting-banting tulang, peras-peras keringat. P13, tahu Bu P13? Apa P13? Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegel pala pusing, pas pensiun penyakitan. Sibuk, berangkat gelap, pulang gelap. Sebentar. Wahai diri, apa yang sedang kau cari? Nyari apa sih? Untuk apa? Untuk siapa? Cari apa? Jangan sampai yang kita cari cuma sekedar validasi dari manusia. Ya Bu, Ibu apa sih untungnya dapat validasi dari manusia itu untungnya apa? Ya. Pada akhirnya kalau manusia tuh Bu, kita akan dilupakan sama manusia, betul? Ada sebuah kalimat begini, seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun. Ibu, Bu, Pak, besok lusa kita meninggal, orang lupa sama kita, betul ya? Gak usah lama-lama Bu, 1 jam, 2 jam kita dikubur. Udah tuh Bu, orang udah ketawa-ketawa lagi, mereka udah makan lagi, udah bercanda lagi. Terus ngapain kita sibuk cari pandangan makhluk? Ibu, Pak, ini udah pernah juga saya bahas. Tapi ini berkaitan sama judul materi kita nih, mencari ikhlas. Mau tahu nggak? Latihan untuk bisa merasakan manisnya ikhlas. Oh nggak ada yang mau, berarti nggak usah. Siapa yang mau tahu latihan untuk bisa merasakan manisnya ikhlas, angkat tangan katakan saya. Bener nih? Dilakuin nggak? Bu, ini latihan penting. Tadi saya bilang ya, yang namanya ikhlas, ridho, lapang dada, itu butuh latihan. Itu bukan tombol sekali pencet. Nggak mungkin ibu-ibu habis ikut kajian pulang langsung solehah gitu misalnya, langsung ikhlas, enggak. Kan saya udah pernah bilang, proses belajar itu ada 3 tahap minimal. Apa aja? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Sekali lagi. Yang pertama apa? Tahu itu apa? Teori. Betul ya? Nah, memang itu pintu gerbangnya. Kalau kita nggak tahu apa yang mau kita amalkan. Makanya kenapa kita harus ngaji, datang ke majelis taklim. Itu minimal kita tahu dulu. Tapi orang yang tahu belum tentu mau. Saya udah tahu saya. Ya tahu sih. Tapi tahu belum tentu mau. Kalau ilmu itu berkah, apa-apa yang kita tahu menghujam ke dalam jiwa, menggugah kita, berubah jadi mau. Tapi orang yang mau belum tentu mampu. Ibu-ibu tahu sabar? Jawab, tahu sabar? Mau jadi orang sabar? Mampu?
Makanya kan kita sering dengar ya Bu ya, ini mohon maaf, saya agak belok sedikit, tapi ini penting untuk saya sampaikan. Saya sering dengar itu curhatan dari seorang suami atau sebaliknya dari seorang istri, curhatannya begini, Ustadz, maaf ya Ustadz, maaf, kenapa Pak? Istri saya tuh Ustadz, rajin banget ikut majelis taklim Ustadz. Seminggu sekali Ustadz, seragamnya ganti-ganti Ustadz. Maaf ya Ustadz, ya maaf, kelakuannya gak ada yang berubah. Atau sebaliknya sama, suami saya Ustadz, dia menceramah, hafal banyak ayat, tapi kok gitu ya Ustadz kelakuannya. Nah karena orang yang tahu itu belum tentu mampu. Ya. Kalau teori mah udah khatam, ini udah khatam semua kan teorinya ya Bu ya. Ibu tahu teori sabar? Hafal kita dalilnya. Anak kita kan malam-malam, Mah, Umi, belajar yuk, temenin kakak. Iya nak, nanti nak ya, habis isya ya nak ya. Nanti ya nak. Udah sholat isya nih. Mi ayo belajar, udah sholat isya. Iya bentar lagi nak, bentar lagi. Sambil scrolling aja terus. Bentar lagi nak. Lama, Umi kakak ngantuk, kapan belajarnya? Sabar nak, sabar. Kamu tahu nggak? Innallaha ma'as sabirin. Hafal dalilnya Bu. Siapa yang gak sabar itu? Kok mama marah sih? Siapa yang marah? La taqdob walakal jannah. Tahu dalilnya Bu. Tapi gak mampu dia. Nah, maksud saya apa? Mengubah dari tahu, mau, menjadi mampu. Itu cuma satu jalannya Bu. Gak ada jalan yang lain. Apa jalannya Ustaz? Latihan. Coba diulang, apa? Latihan itu bahasa ulamanya itu riyadhah, mujahadah. Nah untuk bisa ikhlas, itu nggak langsung bisa Bu. Butuh latihan. Jadi nggak cukup cuma dengerin ceramah, langsung ikhlas. Sama kayak begini, fisik aja Bu, mesti dilatih, betul kan? Ibu nonton di YouTube nih, orang lagi nge-gym, orang lagi olahraga. Ibu nonton aja, bapak nonton aja nih, nonton aja. Rebahan lagi nontonnya. Begitu selesai, matiin YouTube-nya, tiba-tiba otot Anda jadi. Begitu nggak? Anda langsung sehat. Enggak, butuh dilatih. Nah sama, untuk ikhlas juga itu latihan. Mau tau nggak latihannya? Untuk merasakan manisnya ikhlas, terutama dalam konteks ini ya, dalam konteks supaya kita nggak sibuk dengan validasi orang. Latihannya apa Ustadz? Perbanyak amal-amal rahasia. Apa Bu, Pak? Perbanyak amal-amal rahasia. Gini, saya disclaimer dulu nih, jangan sampai Ibu salah paham nih. Tidak semua amal itu harus rahasia. Ada amal-amal yang justru perlu nampak, betul? Itu syiar, apalagi amal-amal yang wajib. Kalau amal-amal wajib, itu memang sunnahnya ditampakkan Bu. Sholat berjamaah, kan terang-terangan, betul nggak? Azan itu keras. Jalan ke masjid, tampakkan. Mau kemana Pak? Mau sholat di masjid, nggak apa-apa. Iya. Itu syiar. Ibadah haji wajib, kabarkan. Tetangga, saudara, bikin walimatus safar, mohon doa Bapak Ibu, saya mau berangkat haji. Gak apa-apa, itu syiar. Ya. Sedekah pun kadang-kadang harus ada yang nampak, betul Bu? Supaya jadi syiar. Ada yang perlu kita posting, ada juga. Gak apa-apa itu. Ya. Para sahabat juga sedekahnya ada yang terang-terangan. Kenapa kita tahu sekarang riwayatnya? Umar bin Khattab sedekah sekian, Abu Bakar sedekah sekian, Abdurrahman bin Auf sedekah sekian. Karena mereka sedekah terang-terangan, dilihat orang, tercatat dalam riwayat, sampai kepada kita. Ada yang perlu terang-terangan Bu, Pak. Tapi di samping itu, kalau kita betul-betul pengen latihan Bu, latihan untuk merasakan manisnya ikhlas, milikilah amal-amal rahasia. Ya. Contoh nih ya.
Saya sering kasih contoh begini. Ini bentar lagi bulan Ramadan nih Bapak Ibu. Biasanya kalau bulan Ramadan banyak yang bikin santunan anak yatim, betul? Ibu bikin santunan anak yatim di komplek rumah. Bagus nggak? Bagus. Undang tetangga, undang keluarga, undang 100 anak yatim. Bahagiakan mereka, kasih bingkisan, kasih amplop, foto, posting. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi di samping itu, diam-diam Anda mampir ke sebuah panti yatim yang di situ nggak ada yang kenal Anda, nggak ada yang kenal Anda. Jangan-jangan di Cibubur Bu, kenal semua mungkin sama Anda. Agak jauh gitu ya, nggak ada yang kenal Anda. Tapi di situ yang Anda berikan lebih banyak daripada apa yang nampak. Yang kelihatan sedekahnya puluhan juta. Tapi yang gak kelihatan ratusan juta. Di situ Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Anda gak butuh lagi diketahui orang. Anda gak butuh lagi dilihat orang. Ya Bu, cobain mulai dari yang kecil-kecil Bu. Mulai dari yang kecil-kecil aja. Ya, ada ngasih hadiah apa gitu ya, nggak usah pakai nama. Atau Anda tahu teman lagi berobat ke rumah sakit, Anda tahu dia lagi kesulitan uang, Anda utus orang aja, coba cari atas nama pasien ini, tanya berapa tagihannya. Kaget kan, siapa yang bayarin? Ada Bu, hamba Allah. Wah. Ya. Jadi Bu, itu yang kedua tuh, hati-hati, kebaikan yang nyari validasi. Kita baru akan merasakan manisnya ikhlas kalau betul-betul lillah. Bahkan kata Allah dalam Quran, orang-orang yang ikhlas itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Diucapin terima kasih aja nggak ngarep. Kenapa? Dia udah puas dengan balasan dari Allah. Termasuk Bu sama orang-orang dekat, mohon maaf ya, sama anak, sama pasangan. Bu, sama anak, berikan yang terbaik. Gak usah berharap anak balas budi. Udah cukup. Ya. Kalau kita mau pamrih, pamrihnya sama Allah aja. Kan udah hafal lagunya ya? Gimana lagunya? Hanya memberi. Terus? Terima kasih adik-adik sekalian.